Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratul Komaria, NPM 1101240006. Di sini saya akan menganalisis tentang kebijakan pendidikan di Indonesia karya Abdur Rojak. Yang pertama, apa itu kebijakan? Secara harfiah, kata kebijakan berakar dari bahasa Yunani, yakni polis, yang bermakna kota. Dalam praktiknya, kebijakan adalah keputusan resmi tertulis dari suatu organisasi yang mengikat, yang bertugas mengatur perilaku dan membentuk nilai-nilai baru di tengah masyarakat. Kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan. Kebijakan ini bukanlah kebijaksanaan atau wisdom, yang lebih merujuk pada kearifan pribadi seseorang. Khusus di dunia pendidikan, kebijakan pendidikan merupakan pertimbangan matang yang didasarkan pada sistem nilai dan kondisi situasional, yang kemudian menjadi landasan untuk menjalankan institusi pendidikan. Kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik lain seperti politik ataupun ekonomi, sehingga kebijakan pendidikan di Indonesia tidak dapat berdiri sendiri dan seringkali berubah mengikuti arah kebijakan yang lebih besar. Bahkan pergantian menteri pun bisa mengubah kebijakan yang sudah mapan. Yang kedua, intisari kebijakan. Kebijakan sendiri ialah sebuah keputusan yang mengandung tujuan, prinsip, dan serangkaian aturan. Fungsi kebijakan sangat vital. Ia menjadi panduan bertindak, pembatas perilaku, dan alat bantu utama bagi pengambil keputusan, sekaligus mengarahkan kegiatan organisasi menuju sasaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tuntutan perubahan kebijakan. Indonesia kini menghadapi 3 tantangan besar di sektor pendidikan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, Propenas. Pertama, bagaimana mempertahankan pencapaian pembangunan yang sudah ada. Kedua, menyiapkan sumber daya yang benar-benar kompeten untuk bersaing di panggung global. Dan yang ketiga, menyesuaikan sistem pendidikan agar lebih demokratis, memperhatikan keragaman, dan mendorong partisipasi masyarakat, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, muncul tuntutan untuk beradaptasi dengan era Society 5.0 yang mendesak dunia pendidikan agar menjadi pusat perubahan dan mampu memanfaatkan inovasi digital. Yang keempat, arah kebijakan pendidikan dalam menghadapi tuntutan. Dalam menghadapi tuntutan ini, arah kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 difokuskan untuk mencapai beberapa hal. Yang pertama, memperluas dan memeratakan akses pendidikan bermutu tinggi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Yang ketiga, memperbarui sistem pendidikan termasuk mendiversifikasi kurikulum. Nah, pembaruan ini juga melibatkan penguatan lembaga pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penetapan sistem yang harus berlandaskan pada prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen. Secara operasional, kebijakan pendidikan memiliki ciri khas, harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas, sah secara hukum, serta memiliki konsep yang bisa dioperasikan di lapangan. Kebijakan ini harus dirumuskan oleh ahli yang berwenang, mudah dievaluasi, dan tersusun dalam sistematika yang jelas agar tidak bersifat rapuh. Yang kelima, kita akan membahas tentang otonomi pendidikan dan tantangan pelaksanaannya. Dalam semangat otonomi daerah yang memberikan daerah hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, kebijakan otonomi pendidikan mengarah pada berkurangnya kewenangan pemerintah pusat dan meluasnya kewenangan daerah. Strategi kunci di era ini adalah pengembangan manajemen berbasis sekolah (MBS) atau School Based Management atau SBM. Konsep ini bertujuan memberdayakan sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. MBS memberikan keleluasaan besar kepada sekolah disertai tanggung jawab sehingga sekolah bisa mandiri dan menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, pelaksanaan otonomi pendidikan itu ternyata tidak mulus. Salah satu masalah muncul dari program bantuan operasional sekolah atau BOS yang menyertai wacana sekolah gratis. Program ini dikhawatirkan melunturkan kepedulian masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang sudah mulai terbangun melalui MBS, yang pada akhirnya dapat menurunkan akuntabilitas sekolah. Sehingga hal tersebut, meskipun desentralisasi digulirkan,
implementasi MBS di tingkat sekolah masih terkesan setengah hati. Kewenangan untuk meluluskan siswa atau ujian akhir masih sering diambil alih oleh birokrasi di pusat maupun daerah. Padahal evaluasi seharusnya menjadi bagian integral dari tugas profesional seorang guru. Karena evaluasi kebijakan pendidikan era otonomi masih belum terumuskan secara jelas, perlu adanya tinjauan ulang terhadap aturan dan pedoman yang ada untuk perbaikan aspek implementasi.